warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi? Semoga semuanya sehat-sehat, masih tetap semangat kan belajar darinya. Baik, pada hari ini kita akan belajar matematika. Nah, pada hari ini pelajaran matematikanya masih berhubungan tentang pecahan. Akan tetapi di sini Umi akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal cerita dalam bentuk pecahan. Dan cara-cara ini berlaku untuk semua soal cerita dalam matematika. Gimana? Siap kan untuk belajarnya? Oke anak-anak Umi, sekarang kita simak penjelasannya. Selamat menonton. Nah, baik. Pertama, Umi akan menjelaskan apa itu soal cerita. Soal cerita dalam matematika adalah soal matematika yang dibuat ke dalam bentuk cerita dan perlu diterjemahkan ke bahasa matematika ataupun persamaan matematika. Itulah pengertian dari soal cerita. Soal cerita ini pun sering kita jumpai dalam buku matematika kita. Soal cerita biasanya menggunakan bahasa sehari-hari dan cerita yang diambil biasanya juga mengenai kegiatan kita sehari-hari. Umi rasa anak-anak Umi sudah tidak asing lagi dengan soal cerita ini ya, karena sering kita jumpai mengenai soal cerita ini. Tetapi ada yang belum bisa bagaimana cara mengerjakan ataupun menyelesaikan dari soal cerita. Nah, makanya saat ini akan Umi bahas bagaimana cara menyelesaikan ataupun mengerjakan soal cerita. Adapun langkah-langkah dalam mengerjakan soal cerita itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus tulis dulu diketahui. Isi dari diketahui itu adalah informasi yang didapat dari soal cerita tersebut. Itulah isi dari diketahui. Kemudian setelah diketahui, kita dapat menuliskan ditanya. Adapun isi dari ditanya itu adalah pertanyaan apa yang perlu diselesaikan jawabannya. Nah, jadi yang pertama kita tulis dulu diketahui, kemudian ditanya, dan yang ketiga itu jawab. Isi dari jawab itu adalah langkah-langkah menggunakan cara yang tepat. Dan yang terakhir barulah jadi. Adapun jadi itu merupakan kesimpulan dari hasil cerita tersebut. Itulah langkah-langkah mengerjakan soal cerita. Harus kita buat diketahuinya apa, ditanyanya apa, jawabnya apa, kemudian yang terakhir itu kesimpulan. Kita buat kata jadi. Kemudian kita isilah, kita kerjakan dan selesaikan soal yang telah disampaikan. Bagaimana anak-anak Umi? Bisa ya diingat langkah-langkah mengerjakan soal cerita. Nah, berikut ada contoh soal cerita. Selesaikan soal cerita berikut. Tuliskan cara dan hasilnya di buku tulismu. Ingat ya cara pengerjaannya tadi seperti apa. Soalnya yang pertama, ibu memiliki 21/2 karung tepung. Jika setiap karung berisi 2/5 kuintal tepung, berapa kuintal tepung ibu seluruhnya? Nah, maka kira-kira apakah operasi yang diminta dari soal berikut? Lihat, ibu memiliki 21/2 karung dan katanya setiap karung berisi 2/5 kuintal tepung. Apabila ditanya setiap, berarti ini merupakan soal perkalian karena ada 21/2 karung itu, setiap karungnya itu memiliki 2/5 kuintal. Maka kita carilah operasi penyelesaiannya itu dengan cara perkalian. Maka nanti hasilnya itu 21/2 dikali 2/5. Tetapi karena ini soal cerita, kita harus mengerjakannya satu-satu. Kita cari dulu diketahuinya, ditanya, dijawab, kemudian jadi. Nah, maka untuk diketahuinya itu adalah tepung yang dimiliki ibu 21/2 karung. Setiap karung berisi 2/5 kuintal tepung. Kemudian ditanyanya berapa kuintal tepung seluruhnya. Adapun jawabannya itu
kita buatlah penyelesaiannya. 21/2 dikali 2/5 sama dengan 2 kali 2 kan 4 tambah 1 sama dengan 5. Maka 5/2 dikali 2/5. Maka sama dengan 5 dikali 2 10, 2 dikali 5 sama dengan 10. Maka jawabannya 10/10. 10 dibagi 10 hasilnya sama dengan 1. Maka jawabannya adalah 1 kuintal. Kita buat jadinya. Jadi jumlah tepung seluruhnya adalah 1 kuintal. Bagaimana anak-anak Umi? Gampang kan mengerjakan soal cerita? Yang penting jika terdapat soal cerita, kita buat dulu diketahuinya, ditanyanya, dijawabnya, dan jadinya. Jangan langsung dibuat angkanya. Bagaimana anak Umi yang soleh dan solehah? Bisa kan dipahami? Nah, bagaimana? Sudah dilihat kan videonya? Bisa kan cara mengerjakan soal cerita, cara menyelesaikan soal cerita. Jadi, apabila terdapat soal cerita, jangan langsung dijawab angkanya. Tetapi kalian buat dulu diketahuinya, ditanyanya apa, dijawabnya bagaimana, terus kesimpulan akhirnya. Bisa ya anak-anak Umi? Oke, semangat belajarnya ya. Nanti Umi kirim tugas-tugasnya. Untuk hari ini, sekian yang dapat Umi sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.